Vanuatu adalah negara kecil yang terdiri dari pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik, sebelah timur benua Australia. Penduduknya sekitar 300.000 orang. Hidup sebagai suku-suku yang mengandalkan pertanian dan hasil laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Selain Vanuatu, ada juga negara kepulauan kecil yang tersebar di Pasifik, seperti Samoa, Kaledonia Baru, dan Kepulauan Solomon. Ada juga negara-negara kepulauan kecil yang masyhur sebagai tujuan wisata seperti Maladewa dan Fiji. Vanuatu negara kecil yang masuk kategori miskin. Negara kecil ini membuat Indonesia tak nyaman berjalan dalam diplomasi internasional. Dalam 5 tahun terakhir, sejak 2016 di Forum Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyoalkan rekor hak asasi manusia atau HAM Indonesia di Papua. Tahun ini pun Vanuatu melakukan hal yang sama. Sidang umum tahun ini, Presiden Jokowi diberi kesempatan untuk memberikan pidato. Hal ini sudah menjadi tradisi di PBB untuk memberikan kesempatan kepada semua pemimpin dunia untuk memberikan pidatonya. Di forum ini, setiap negara boleh berbicara mengenai apa saja. Vanuatu mempergunakan kesempatan untuk mempertanyakan perlakuan Indonesia terhadap Papua. Vanuatu menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikannya. Vanuatu juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan kebebasan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum yang bebas dan demokratis. Referendum yang pernah dilakukan pada tahun 1969 melalui PEPRA atau penentuan pendapat rakyat dianggap penuh rekayasa dan banyak manipulasi politik. Melalui PEPRA itu, mayoritas warga Irian Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda tak serta-merta mengakui kemerdekaan karena masih ingin meneruskan penjajahannya yang sudah berlangsung 350 tahun. Belanda mendompleng pasukan sekutu yang masuk ke Indonesia untuk melucuti senjata Jepang yang sudah menyerah. Setelah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Agustus 1945. Memanfaatkan momentum itu, Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan sekutu maupun izin Jepang yang masih punya sisa-sisa pasukan di Indonesia. Belanda masuk ke Indonesia bersama sekutu dan ingin mendapatkan kembali kekuasaannya. Rakyat Indonesia melawan dengan gagah berani, sehingga pecah perang besar seperti Perang Surabaya pada 10 November 1945. Melihat semangat rakyat yang bergelora, sekutu kemudian menarik pasukannya dari Indonesia. Namun, Belanda yang tidak rela kehilangan kekuasaan, masih terus berusaha merongrong pemerintahan baru Indonesia. Belanda tidak ikhlas kehilangan Indonesia, yang selama ratusan tahun menjadi sumber kekayaan berlimpah yang menjadikan Belanda makmur. Setelah melewati berbagai peperangan dan negosiasi yang alot, Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1959. Itu pun dilakukan Belanda dengan setengah hati. Belanda masih tetap ingin menancapkan pengaruhnya di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Papua. Belanda mendesak agar Papua diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Indonesia mempertahankan Papua mati-matian, antara lain melalui operasi militer Trikora atau Tiga Komando Rakyat pada tahun 1961 hingga tahun 1962. Belanda kemudian setuju menyerahkan penyelesaian masalah Irian Barat kepada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan kemudian diambil untuk melakukan referendum yang dikenal sebagai PEPRA pada tahun 1969. Pada pelaksanaan referendum itu, 1.000 orang diseleksi untuk memberikan suara. Hasilnya, secara aklamasi mereka memilih bergabung dengan Indonesia dan menolak menjadi bagian Belanda. Proses pemilihan ini dianggap penuh rekayasa dan banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan hasilnya. PEPRA dalam bahasa Inggris disebut sebagai The Act of Free Choice, kemudian diplesetkan menjadi The Act of No Choice. Sampai sekarang proses PEPRA masih ada yang mempertanyakan. Sampai sekarang, integrasi Papua masih belum tuntas 100%.
Gerakan separatis Papua masih tetap aktif dalam bentuk Operasi Papua Merdeka yang mengkehendaki pemisahan dari Indonesia. Organisasi pembebasan Papua Barat yang dipimpin oleh Benny Wenda ini sampai sekarang masih tetap berkampanye untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Benny Wenda sekarang hidup dalam eksil di Inggris dan masih aktif melakukan lobi-lobi politik untuk menyuarakan tuntutan kemerdekaannya. Apa yang dilakukan Vanuatu di sidang umum PBB menunjukkan bahwa lobi-lobi gerakan Papua Merdeka masih tetap berjalan. Negara-negara di Kepulauan Pasifik setidaknya menunjukkan simpati terhadap gerakan itu karena mereka mempunyai kesamaan etnis dengan masyarakat Papua yang sama-sama ras Melanesia. Gerakan Vanuatu ini tidak bisa dianggap remeh karena meskipun hanya negara kecil tetapi bisa menimbulkan problem yang serius. Sebagai negara kecil, Vanuatu memang tidak sebanding dengan Indonesia. Namun, solidaritas negara-negara Kepulauan Pasifik yang simpatik terhadap gerakan kemerdekaan Papua bisa menjadi pressure group yang merepotkan Indonesia. Apa yang terjadi dengan Timor Timur bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa proses integrasi yang direkayasa tidak akan bisa abadi dan pada saatnya akan terjadi pemisahan jika kondisi geopolitik berubah. Pada tahun 1975, Indonesia melakukan operasi Seroja ke Timor Timur untuk menghadapi kelompok separatis Fretilin yang ingin memerdekakan diri. Operasi militer Indonesia ini mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat yang baru saja kalah memalukan di Vietnam. Jatuhnya Vietnam ke tangan komunis dikhawatirkan akan membawa pengaruh ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Keberadaan Fretilin di Timor Timur dianggap sebagai munculnya komunisme di pintu belakang rumah Indonesia yang membuat tuan rumah menjadi gerah. Indonesia di bawah Soeharto dianggap sukses menghancurkan gerakan komunis melalui operasi militer besar-besaran setelah kudeta yang gagal pada tahun 1965. Puluhan ribu sampai ratusan ribu simpatisan komunis menjadi korban. Amerika berterima kasih kepada Soeharto dan membackup dengan memberi berbagai bantuan ekonomi.